Halo penonton setia Mancing Mania, kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengunjungi surganya memancing popping di Indonesia. Penasaran? Terus saksikan Mancing Mania sampai selesai ya. Hari ini lagi ada di pelabuhan di kota Sorong. Saya rencananya mau mancing di Raja Ampat. Ini baru pertama kali nih saya mau coba ke Raja Ampat pakai kapal penyeberangan. Pengen tahu seperti apa sih rasanya pakai kapal penyeberangan ke Raja Ampat. Kini sudah banyak alat transportasi untuk menuju Raja Ampat. Selain kapal penyeberangan, pesawat juga sudah dapat mendarat di kota yang memiliki gugusan pulau yang indah ini. Namun tidak pastinya jadwal penerbangan karena faktor cuaca membuat banyak masyarakat termasuk saya memilih transportasi ini menuju Raja Ampat. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat mengasihkan buat saya. Selain dapat bertemu dengan banyak masyarakat pulau, info mengenai spot baru bisa saya dapatkan di sini. Perjalanan menggunakan kapal ditempuh kurang lebih 2 jam. Semakin bagusnya fasilitas di kapal dan jadwal yang pasti, membuat penumpang semakin nyaman dan yakin memilih transportasi ini untuk menyeberang. Saya sama teman-teman dari Semarang, ada Pak Tono, Mas Budi, sama Bang Cencen. Kita rencananya mau battle hari ini, Pak ya? Oke. Setelah semua persiapan dirasa cukup, Speed langsung bergegas menuju spot andalan. Karena terkenal memiliki karang dangkal yang cukup banyak, saya dan teman-teman tidak akan pergi terlalu jauh untuk mencicipi tarikan predator karang di Raja Ampat. Oke. Ulang. Nih, jadi kita buat nentuin posisi mana yang bisa milih, kita gambreng. Jadi biar lebih adil. Dan nih satu lagi nih, Pak, mana Pak triple yang di barbless Pak? Jadi kita triple-nya kita barbless. Treble hook kita hilangkan sisi kecilnya atau biasa disebut barbels. Hal ini dilakukan agar kail dapat mudah dilepaskan pada ikan sehingga kita lebih mudah dalam merilis ikan. Tiba di spot, teknik popping langsung dimainkan. Di Raja Ampat ada beberapa tempat memang dijadikan kawasan yang dilindungi, dan biasanya para motoris yang mengantar telah mengetahui daerah mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk dipancing. Dan tentunya kami sangat menghormati dan mematuhi peraturan yang telah dibuat. Fish on. Sepertinya popper saya terlebih dulu mendapat sambaran. Walau bukan ikan besar, tapi ini menjadi awal yang bagus buat saya di turnamen kali ini. Tapi sayang, ikan berhasil meloloskan diri. Saya kena hukuman, ternyata saya mocel. Tadi emang hukumnya masih kurang bener ya. Dan satu lagi barbless, jadi emang tingkat kesulitannya lebih. Tapi kayaknya bukan giant referee yang makan ikan saya. Kenapa nih Pak De? Mocel. Lama dulu. Jadi kita sepakat nih kena hukuman yang mocel dikalungin popper. Jadi saya sempet mocel ternyata. Aduh, kacau nih. Tapi ntar kalau misalnya saya dapat, ini bisa lepas. Jadi peraturannya kalau kita dapat ikan, kita berkurang. Kalau misalnya ada 5, dapat 1, kita kurang 1 lah. Nah, mudah-mudahan sih nggak sampai 5 nih. Lanjut. Speed kembali bergeser untuk mencari titik sasaran, melempar umpan, dan popping kembali dilanjutkan. Fish on. Ganasnya sambaran ikan menyambar umpan saya di permukaan air laut. Jangan! Tidak ingin ikan terlepas kembali, saya memastikan kail benar-benar menempel pada mulut ikan.
Ditambah 1. Dengan gangguan dari teman-teman membuat saya semakin grogi untuk menaikkan ikan. Ini uniknya mancing di Raja Ampat nih. Jadi kita nggak cari-cari batu mandi atau dinding-dinding batu ya. Jadi di tengah pun kalau ada karang dangkal, ada ikan umpan main, itu biasanya bisa popping gitu. Oh, lumayan. Sorry, lepas. Lepas. Pak, pade. Lepas. Giant Trevally merupakan ikan yang sering dirilis oleh para pemancing pecinta sport fishing. Oke, ini JT pertama saya. Saya nggak mau berlama-lama karena kasihan dari tadi dia udah ngelepasnya agak lama, ngelepas umpannya. Kita langsung rilis aja. Selain rasa dari ikan ini yang kurang enak, Giant Trevally merupakan ikan yang berteritorial dan termasuk dalam ikan yang bertumbuhnya sangat lambat. Popping kembali dilanjutkan. Hasil yang baru saja saya dapatkan membuat yang lain semakin semangat melempar popper. Kegaduhan kembali terjadi di speed. Chen yang merasa mendapatkan sambaran terus menggulung reelnya. Namun sayang ikan berhasil melarikan diri. Dan itu tandanya Chen harus menerima hadiah istimewa dari saya. Kalung popper sepertinya menjadi penyemangat Chen untuk terus melempar untuk mendapatkan sambaran. Hasilnya cukup memuaskan, umpannya kembali disambar ikan. Tapi sayang ikan lagi-lagi berhasil meloloskan diri. Ada yang dua poppernya digantung. Waduh, sabar ya Pak. Dua popper. Mantap ya. Strike! Oh gila, ikan apa nih? Fish on. Umpan saya kembali disambar. Saya break the rule. Jadi teman-teman lempar sana semua karena dia umpan. Saya lempar ke sebaliknya. Ternyata saya dimakan lumayan. Kali ini sepertinya ikan besar yang menyambar umpan saya. Raja Ampat memang menjadi rumah yang cocok untuk para predator karang. Banyaknya karang dangkal yang besar membuat para predator lebih mudah dalam mencari makanan. Akhirnya seekor Giant Trevally berukuran besar menyerah di tangan saya. Tenaga dari Giant Trevally yang sangat kuat menjadikan ikan ini target utama dalam hal popping. Mancing mania, mantap! Fish on. Kini giliran Chen yang beraksi di haluan speed. Kali ini dia tidak mau ikan terlepas untuk ketiga kalinya. Walau bukan ikan target, tapi perolehannya sudah dapat mengurangi beban hukumannya. Mantap! Ikan umpan itu. Inilah salah satu keunikan mancing di Raja Ampat atau tempat lain yang memiliki banyak karang dangkal di tengah laut. Pada popping, kita seharusnya melempar umpan pada batu mandi atau dinding di pinggir laut. Di sini kita bisa melempar di tengah laut, syaratnya mata kita harus jeli melihat ikan umpan yang sedang schooling di atas karang dangkal. Dan jika tepat, bukan tidak mungkin umpan kita disambar predator karang di Raja Ampat. Strike! Umpan Chen kembali mendapat sambaran. Jika ia berhasil menaikkan ikan, kali ini bukan hanya melepaskan popper yang menggantung di lehernya, melainkan skornya pun akan bertambah. Dalam kondisi seperti ini, kita harus terus menggulung reel dengan teratur agar tali tidak kendor dan ikan tidak mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Fish on. Belum selesai Chen menyudahi perlawanan, Budi juga berhasil mendapatkan sambaran. Double strike. Budi sama Bang Desa. Oke, ayo. Dua sekawan yang memang berteman sejak kecil ini menarik ikan secara bersamaan.
Sayang ikan yang didapat Budi berhasil meloloskan diri. Kini tinggal Cencen yang masih berusaha menaikkan ikan di haluan speed. Akhirnya ikan berhasil landed di speed. Mantap Mas Bro. Tak buka. Sebenarnya ikan kue memiliki banyak famili yang tersebar di seluruh perairan di Indonesia. Namun untuk urusan tenaga, kue gerong menjadi urutan teratas. Fish on, Hartono pun tidak ketinggalan mencicipi tarikan ikan di Raja Ampat. Walau bukan ikan besar, ini dapat memecahkan rekor yang belum ia dapat. Sayang saat ingin dinaikkan, ikan berhasil melarikan diri. Sepertinya kalung popper mendapatkan tuan baru. Fish on, umpan saya kembali amis dimakan ikan. Inilah asiknya memancing di Raja Ampat apabila arus air mulai berjalan dan laut dipenuhi ikan kecil, ikan besar predator pasti menyambar umpan. Dengan laut yang tenang seperti kaca, saya sangat menikmati perlawanan dari ikan. Walau bukan ukuran yang besar, tapi sudah cukup membuat saya memimpin turnamen kali ini. Oke, ternyata. Oke. Ternyata agresifnya siang-siang nih si ikannya. Jadi dari pagi kita coba-coba lempar, ternyata umpannya agak kurang. Ternyata siang nih kita dikelilingin umpan. Ini ikan umpan semua nih. Ini ikan umpan semua. GTO lumayan. Oke, kita mau rilis ya. Mantap. Gimana? Yuk. Bye. Fish on, terlihat mengejar, ikan langsung memakan umpan Hartono. Kali ini ia harus menaikkan ikan agar kalung popper di lehernya dapat dilepas. Menggunakan joran jenis light popping, Hartono harus pintar memainkan jorannya. Akhirnya seekor ikan bobara berhasil dinaikkan. Fish on, kini giliran Budi yang memainkan aksinya. Sayang ikan berhasil melarikan diri, dan itu menandakan kalung popper mendapat tuan baru. Sabar ya Om Bro. Cuma Mas Budi aja yang masih selamat di kalung. Tapi akhirnya dia mendapatkan gelar kalungnya juga. Monggo lah. Keren juga. Jangan sampai pertama kali. Strike, Budi kembali mendapatkan sambaran. Sepertinya ia ingin membayar lunas hutang mocel yang ia dapat. Belum selesai Budi menyelesaikan perlawanan ikan, Hartono dan Cencen juga mendapatkan sambaran. Triple strike, kini 3 pemancing sibuk dengan jorannya masing-masing. Gila, triple strike. Putus. Sayang tali Cencen putus terkena gigitan ikan. Kini tinggal Budi dan Hartono yang masih bertarung dengan ikan. Budi menyudahi terlebih dahulu perlawanan ikan. Walau terlepas tetap dianggap sah karena tali leader telah dipegang oleh motoris. Dengan memakai joran kelas sedang, Hartono benar-benar menikmati perlawanan ikan. Sayang saat ingin dinaikkan, ikan bermanuver sehingga memutuskan tali. Maaf ya Pak. Banyak karang di sini membuat saya dan teman-teman memiliki banyak spot untuk dipancing. Fish on. Double strike pun terjadi. Saya dan Hartono berlomba untuk menaikkan ikan. Agar tali tidak terkait satu sama lain, saya pun bergeser ke depan. Mencari posisi yang baik juga menjadi salah satu kunci agar lebih mudah dalam menaikkan ikan. Ikan saya lebih dulu menyerah. Tidak lama berselang, ikan kue milik Hartono pun naik ke atas speed. Mantap! Mancing mania. Mantap. Oke.
kita rilis. 1, 2, 3. Strike. Benar saja, umpan popper milik Chen disambar ikan. Kali ini sepertinya ikan bertenaga besar yang memakan umpannya. Menggunakan seluruh tenaganya, ia terus berusaha menaikkan ikan. Saya pun sedikit memberikan instruksi kepada Chen agar ia lebih mudah menaikkan ikan. Walau tidak terlalu besar, tapi ikan ini sudah membuat Chen sangat kesulitan untuk menaikinya ke atas speed. Mantap untuk perjuangannya. Fish on. Sepertinya ikan tidak memberikan kesempatan kameramen untuk beristirahat. Tidak mendapatkan perlawanan yang berarti, seekor tenggiri berhasil dinaikkan Budi. Ternyata dapat makan malam. Oke. Di sini tenggiri sering menyambar umpan popper yang bermain di permukaan. Ikan pelagis yang hidup berpindah ini sering menjadi momok bagi pemancing karena sering memutuskan tali pancing. Fish on. Wah, sepertinya hari ini memang harinya saya. Dia lompat makannya. Dari sambarannya terlihat ikan tenggiri yang memakan umpan saya. Ikan yang berbentuk seperti torpedo ini sangat banyak dijumpai di perairan di Raja Ampat. Sayang ikan terlepas saat ingin dinaikkan ke atas speed. Jangan buru-buru. Pak, ngapa? Lepas. Tapi sudah dipegang, jadi saya nggak dapat kalung. Perolehan saya nambah, jadi 6. Mantap. Cari lagi. Strike. Sepertinya Dewi Fortuna sedang berpihak pada saya kali ini. Umpan saya kembali disambar. Walau perlawanan tidak seganas Giant Trevally, ikan yang memiliki kandungan racun di dalam tubuhnya ini cukup mengamankan posisi saya sebagai peringkat pertama. Haha, mantap. Nih, red bass. Ikan ini nggak bagus buat dikonsumsi, apalagi yang 5 kilo ke atas ya. Karena dia mengandung racun ciguatera. Jadi dia makan karang, biasanya karang-karang yang sudah mati atau karang-karang yang sudah beracun. Lihat giginya, ini ciri-ciri pemakan karang. Giginya. Oke. Kita mau rilis aja, karena ikan ini nggak bagus buat dikonsumsi. Kasihan juga kalau kita kasih penduduk juga. Nah, itu juga. Selamat sore semua. Kali ini saya masih berada di Pulau Sumba, tepatnya di daerah Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Kendala di sini saat kita mancing menuju spot potensial, yaitu di sini tidak memiliki dermaga. Jadi kita akan menarik speedboat aluminium dengan menggunakan trailer. Selain persiapan membawa speedboat, kita juga mempersiapkan kebutuhan logistik dan perlengkapan untuk menginap selama 3 hari di Sumba Selatan. Saya bersama teman-teman pemancing dari Sumba Barat, juga termasuk Aheng yang 8 tahun lalu menemani saya mancing di Pulau Sumba ini. Sebelum kita beraktivitas, wajib kita berdoa dulu ya kawan. Semoga trip kita diberkati. Amin. Mancing mania mantap. Perjalanan naik mobil dari kota Sumba Barat, kita menuju ke Sumba Tengah. Melintasi jalur hutan yang masih asri, saya bersyukur masih menghirup udara segar yang jauh dari polusi. Ya, termasuk kepulauan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Kita coba popping di spot yang sama saat dulu kesini, Batu Pagi.
Beberapa kali lemparan tetapi tidak ada juga yang menyambar. Lempar terus, nggak usah mikir. Saat saya melempar terus, ternyata di buritan baut, Aheng mendapatkan sambaran. Strike. Dengan umpan metal jig 60 gram dan dengan teknik light jigging, Aheng beraksi. Mantap. Sepertinya ikan besar yang menyambar. Wah sayang, tali putus tergesek karang. Wih, gede. Putus. Hai, gesek PE lagi. Batu loh. Banyak batu di bawah. Mau bagaimana lagi? Karena umpan metal jig lebih mantap, akhirnya kita putuskan untuk light jigging. Dan akhirnya jigging membuahkan hasil. Oke. Strike. Kita light jigging ini. Wih. Udah kelihatan baby GT. Ternyata baby GT yang menyambar umpan 40 gram saya. Belum ikan sampai ke atas boat, double strike terjadi. Sony pun mendapatkan sambaran. Ternyata baby kerapu yang menyambar umpan metal jig Sony. Black tip coat dari jenis kerapu mini hanya bisa maksimal panjang sampai 40 cm. Di belakang bot, Aheng pun mendapatkan giliran. Strike. Ikan tidak memberi perlawanan. Ternyata dari keluarga Serranidae juga yang Aheng dapatkan. Nama ikan ini adalah ikan red flush rockcod. Karena ikan masih bayi, jadi Aheng melepaskan ikan kembali ke laut. Mantap! Kali ini giliran Joran Sony yang mendapatkan perlawanan dari ikan. Strike! Mantap! Dilihat lengkungan Joran, sepertinya ikan kuat melawan. Wow, ternyata ikan purisi hijau. Ikan ini bisa panjang maksimal sampai 1 meter. Nama keren ikan ini adalah green jobfish. Mancing mania, mantap. Kita akan coba di spot yang berbeda. Samudra Hindia atau Disbut juga dengan laut selatan yang terkenal dengan alun yang besar atau biasa disebut dengan ombak surfing. Oke, ini kita sekarang lagi ada di Pulau Sumba. Kita di pulau selatannya. Jadi ini karakter laut selatan seperti ini. Bisa kelihatan kan gelombangnya itu besar sekali, itu karakter laut selatan seperti itu. Samudra Hindia karakternya gelombangnya besar. Kalau beda dengan karakter laut utara, kalau utara itu udah banyak pulau-pulau, jadi dia tidak laut lepas. Dia biasanya cuma riak-riak saja. Tetap kalau seandainya cuaca jelek, dua-duanya tetap berbahaya. Sampai di spot popping, kita coba melempar kembali ke batu mandi. Oke. Dan akhirnya ada yang menyambar umpan stick bait saya. Mantap! Oke. Woi, benar besar. Wow, ikan sudah terlihat di permukaan. Bluefin Traveling. Belum. Boleh. Lepas ya. Ya, udah nggak usah dilepas, angkat aja. Ya. Oke. Ya Dari telan tadi. betul itu ya. Hah? Ya telan betul. Woi, telan. Nggak bisa dirilis ini. Oke. Bluefin Trevally besar sekali. Dia bisa maksimal dia hanya panjang 1 meter. Ini lumayan nih, size-nya udah besar ini. Cantik betul, lihat birunya di punggungnya itu. Itu ciri khasnya dia, makanya namanya Bluefin Trevally. Biasa kita sebut kue sirip biru.
Kue sirip biru ini adalah dari keluarga ikan kue yang sangat cantik. Oke. Mancing Maria, mantap! Ini saya pakai stick bait. Floating ini dia telan betul, lihat. Pas sama mulutnya dia telan. Oke. Mantap. Jika kondisi umpan tertelan seperti ini, kita pasti akan kesulitan membuka triple hook dari mulut ikan. Jadi kita Dengan congkel trisula dia. ini, kita akan sangat mudah membuka mata pancing 3 di mulut ikan. Oke, keluar ya. Mantap. Sip. Keluar. Masih tarik kuat dia. Strike kembali terjadi, mantap. Saya kembali beradu otot sama predator. Lengkungan joran kekuatan P6 sampai dengan 8, setara dengan 40 kg mendapat perlawanan dari ikan. Mantap. 2 kali kan? Iya. Pertama ditangkap salah. Pertama salah gigit ya. Iya. Iya. Oke. Wow, akhirnya ikan sudah terlihat di permukaan. Dan dia berhasil. Hei, Berhasil. Ada juga ikannya dari tadi kita lempar-lempar. Ini yang kita cari-cari nih. Giant Trevally. Ini dia salah satu top predator yang bisa tumbuh sampai Oke. 80 kg. Tapi sekarang sudah sulit sekali didapatkan yang ukuran monster. Ini dulu 8 tahun dulu ya. Saya 8 kesini ya tahun, Pak Eng. 8 tahun, Ini 8 spot luar biasa. Ini spot sekali lempar hap, lempar hap. Ini sekarang udah susah, kenapa Pak Eng? Pertama, overfishingnya juga di sini banyak. Banyak yang mancing sini. Banyak Ya? yang mancing. Kedua, pengeboman ikan itu Masih ada di sini kah? masih ada. Wah, itu yang rusak. Perahu-perahu luar kadang-kadang masuk, mereka ngebom. Itu yang ngerusak habitat ikan di sini. Karang rusak, ikan pun tidak mau menetap lagi ya. Tapi ini lumayan, kita 1 hari mungkin kita popping ini baru dapat 1 ekor. Baru dapat 1. Luar biasa tapi. 8 tahun lalu sampai bosan kita sih. Sampai takut lempar. Sampai takut lempar, betul, sampai takut lempar. Oke, ini luar biasa. Size-nya juga lumayan, tapi dia sama sekali nggak agresif tadi. Iya. Dia harusnya Dia- size segini, dia langsung makan Popper itu umpan langsung sempurna ya. Tadi 2 tenangnya kali salah. 2 kali salah dia makan. Oke. Mancing mania. Mantap. Saatnya kita mencicipi masakan khas dari Pulau Sumba, kuah asam ala Sumba. Oke, sekarang saya ada di Sumba Barat Daya. Ini persis di pantai Kawona ya. Saya bersama Mama Sean ini, jagonya masak di sini. Kita masak apa kali ini, Kita Mama? masak kuah asam ala Sumba. Ala Sumba. Ini menarik sekali ala Sumba. Ya. Apa aja Ini bumbu-bumbunya, ya, Ma? Ikan harus segar ya. Oke. Terus bawang merah, bawang putih, cabai. Kalau pingin pedas ya pakai cabai rawit. Oke. Ini serai, lengkuas, sama jahe. Oke. Belimbing. Ada belimbing juga? Tomat, jeruk nipis. Kalau kepingin asam sih boleh juga. Oh, Tapi gitu. ini kan lebih sedap, lebih wangi. Oke. pakai ini. Terus ini lada, penyedap rasa, Mhm. garam, sama kemangi. Oke, sip. Apa dulu sekarang yang kita Pertama, buat bumbunya? ini ikannya kita potong-potong ya. Ini kita pakai ikan kurisi ya. Di sini panggil apa, Mama? Ini ikan asa Ikan namanya. asa. Kan Oke. kita di kampung ada bahasa sendiri Iya, ya. iya, iya, bahasa lokalnya. Ikan asa. Pertama-tama kita potong-potong ikannya terlebih dahulu. Lalu kita iris bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan daun serai digeprek biar aromanya keluar. Ini adalah bahan dasar untuk ditumis.
Mari kita tumis, kata Mama Sean. Setelah aroma sudah tercium, langsung kita masukkan air putih yang sudah matang. Kan wanginya Iya, Mas Bayu. sudah wangi. Oh langsung ya? Ya langsung. Sambil tunggu. Dan sampai menunggu mendidih, kita iris belimbing wuluh, lalu potong tomat dan jeruk nipisnya. Semua serba Iya, organik kan Organik. Mas Bayu. Lalu semua kita masukkan menjadi satu, dan kita masukkan ikannya. Oke. Jadi mesti agak setengah matang Iya, begitu? baru terasa. Sampai air mendidih, tanda ikan Itu sudah yang matang. terakhir. Mantap! Ini dia kuah asam ala Sumba. Ya, Matang sudah kan? matang ya, Ah, mendidih. sudah mendidih. Menusuk. Sudah menusuk jantung hati, wanginya. Semerbak. Pasti, saya tiup. Ah, Benar, wangi. Udah gitu kayaknya, rasanya kayaknya juga sadap ini. segar. No kolesterol. Panas, Mama. Tiup. Gimana? Segar. Segar. Enak, mantap. betul. Emang kalau kuah asam mesti ada asamnya biar ada kecut-kecutnya. kecut-kecutnya ya. Iya. Ini dari belimbingnya berasa, Iya. dari Tomatnya jeruknya. Ikannya juga nggak boleh matang-matang ya, Mama? Iya, Ini agak jadi keras. agak lembut. Lembut ya. Jadi masaknya juga nggak boleh lama-lama Nggak boleh berarti. lama-lama. Kalau ikan harus cepat. Oh gitu ya? Iya. Enak Mama Sen. Iya. Oke. Mancing mania, mantap! Enak sekali kuah asam ala Sumbanya, Mama Sean. Terima kasih, Mama Sean.